Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semuanya sehat, bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Amin. Pertama-tama, sebelum Ibu menyampaikan materi tentang fikih toharoh, perkenankan Ibu mengucapkan salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Amin. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, macam, dan cara toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Sedangkan menurut syara atau istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian. A. Bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya, sesuai dengan Quran Surat Mudatsir ayat 4 yang artinya, "Dan pakaianmu bersihkanlah." B. Bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat toharoh. Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, dan benda-benda padat lain yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukan. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Macam-macam air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah 1. Air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air embun, dan salju. B. Air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak digunakan untuk bersuci, seperti air teh, air kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. B.
C. Air musyammas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. D. Air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. E. Air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, bau, dan warnanya. Cukup sampai di sini penjelasan mengenai toharoh. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.